Oke, kita akan mulai. Dibuka halaman 100, pembelajaran kelima, lanjutannya kemarin ya. Kegiatan perlombaan, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, itu merupakan contoh kegiatan yang positif dan contoh kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Perlombaan yang diselenggarakan oleh instansi atau perusahaan biasanya diinformasikan melalui Pak Dani, halaman berapa, Pak? halaman 100. Diinformasikan melalui surat undangan resmi. Sementara itu, kegiatan perlombaan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti lomba peringatan kemerdekaan, ada yang diinformasikan melalui surat undangan tidak resmi. Ada pula yang diinformasikan secara lisan. Ayo pelajari materi surat undangan tidak resmi. Yang kita bahas yang kemarin itu adalah surat undangan resmi. Pak Dani, kemarin suratnya Felix benar enggak, Pak? Betul? Salah. Jadi yang kita bahas yang kemarin itu adalah surat undangan resmi. Lalu yang akan kita bahas hari ini adalah tentang surat undangan tidak resmi. Ini yang kita bahas hari ini nanti. Salah satu jenis surat undangan adalah surat undangan tidak resmi. Sama dengan surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi juga memiliki bagian kepala surat, badan surat, dan kaki surat. Pada pembelajaran ini, kamu akan belajar mengenai surat undangan tidak resmi. Kepala surat pada surat undangan tidak resmi hanya memuat alamat penerima undangan, badan surat memuat hari, waktu, tempat berlangsungnya acara, materi acara, serta keterangan lain, seperti dress code dan dokumen yang harus dibawa. Kaki surat memuat tanda tangan dan nama pengirim. Bacalah ilustrasi berikut. Hari kelulusan Karin. Karin akan merayakan kelulusan 3 hari lagi. Ayah dan ibu sudah menyiapkan beberapa hal untuk syukuran tersebut. Karin hanya akan merayakan lulusan tepat pada 24 Mei 2020. Karin ingin merayakan setelah azan asar agar teman-teman muslimnya dapat mengikuti tanpa melewati kewajibannya. Perayaan tersebut akan dilaksanakan di rumah Karin yang beralamatan di Jalan Kapas nomor 21 Yogyakarta. Karin memutuskan membuat undangannya sendiri. Berikut undangan yang dibuat Karin. Atasnya judul undangan, jadi bukan kop, tapi ini judul undangan. Undangan syukuran. Penerima, buat nanda di tempat. Salam sejahtera. Teman-temanku, aku ingin mengundang kalian untuk datang ke acara syukuran kelulusanku. Aku harap kalian mau datang pada hari tanggal Minggu 24 Mei 2020 pukul 15.30, tempat Jalan Kapas nomor 21 Yogyakarta. Aku harap kalian mau merayakan kebahagiaan ini bersama. Jangan lupa datang ya, temanmu Karin. Jadi isinya pada undangan tidak resmi itu hanya itu tadi. Apa yang pertama? Judul. Yang pertama adalah judul. Yang kedua, penerima surat. Yang ketiga ada salam pembuka.
Pak Dani, dia enggak ada tanggalnya ya Pak ya? Kenapa? Yang surat ini enggak ada tanggalnya. Kayak yang di halaman Iya, betul. itu. Betul, enggak pakai. Enggak pakai tanggal. Maksudnya tanggal di sini hanya tanggal pelaksanaan. Tanggal pembuatan enggak perlu dituliskan. Salam pembuka, setelah itu ada kalimat pembuka. Kalimat pembuka. Selanjutnya ada hari, tanggal. Hari tanggal itu berarti apa ini? Dan lain sebagainya ini sampai pukul tempat ini disebut sebagai isi surat. Nah, berarti ini ya isi surat. Yang perlu ada itu judul, selanjutnya penerima, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isi surat, yang terakhir ada berikutnya ada kalimat penutup. Kalimat penutup ini biasanya harapan. Yang terakhir baru pengirim. Ini. Jadi ada berapa bagian? Ada 1, ada 2, 3, 4, 5-nya isi surat ini 6, 7. Ada 7. Oke. Paham ya? Selanjutnya coba untuk membuat surat undangan tidak resmi, undangan yang kamu buat dapat kamu tunjukkan kepada temanmu, keluarga, atau kenalanmu untuk menghadiri suatu acara. Kemudian tentukan bagian surat undangan tidak resmi yang kamu buat. Oke, silahkan kalian tulis sekarang, dibuat, nanti ditunjukkan ya. Ini ditunjukkan ke kamera, nanti akan saya amati. Buat surat begini. Jadi umat non-muslim itu ada umat Oke. Silakan dikerjakan sekarang. Pak Dani. Iya. Apa Mario? Nando katanya sakit, Pak. Ya, sudah saya baca. Nando katanya sakit. Sudah saya baca. Pak Dani, ini tugas apa? Sekarang, kerjakan sekarang. Yo, tugas. Di buku tema ya kan? Di buku tulis. Silakan nanti terus ditulis sekarang, terus nanti ditunjukkan ke saya. Jadi bagiannya tadi ada apa saja? Ada ini. Yang ditulis Bapak itu semua itu ditulis di buku tema. Ya, betul. Silakan ditulis di buku.
Jadi buat surat undangan ulang tahun ditunjukkan untuk teman satu kelas, dilaksanakannya hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 di rumah kalian masing-masing ya, alamat sesuai rumah kalian, waktunya jam 9 sampai jam 11. Kak Dani, judulnya undangan ulang tahun ya, Pak? Betul. Nggak ada Betul. gambarnya. Undangan ulang tahun. Silakan, ini dicatat dulu aja. Atau langsung kalian buat boleh, silakan dibuat. Saya kasih waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Sebaliknya ketika umat non-muslim melakukan perayaan, umat muslim lainnya turut membantu agar perayaan berjalan lancar. Ketika Natal juga berpartisipasi ya. Salah satunya biasanya ada gerakan namanya dan ya, yang ketika apa namanya Pak Dani pakai nomor enggak, Pak? Nggak usah. ada masyarakat atau warga jaga di berpartisipasi membantu berjalannya mereka itu membersihkan ini ya. Berikutnya lagi, kepedulian masyarakat kampung toleransi tidak hanya pada warga kampung tersebut, tetapi toleransi terhadap wisatawan mancanegara. Ada yang tahu nggak apa itu wisatawan? Terus kemudian mancanegara. Ada yang tahu nggak wisatawan itu apa? Wisatawan itu orang yang berkunjung di suatu tempat. Sedangkan mancanegara itu berasal dari luar. Mancanegara lawan katanya yaitu domestik. Berasal dari dalam ya. Terus berikutnya bahkan mereka juga yang wisatawan itu ingin mempelajari bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa lainnya agar bisa berkomunikasi. Mereka ingin memberikan pelayanan terbaik. Ini sudah. Sudah? Ya. Oke, tunggu teman-temannya dulu balik. Belum, Pak. Sekolah di apa? Di SD, terus suatu hari datang orang dari Australia, anak kecil. Masyarakat di Australia itu menggunakan bahasa Inggris. Misal, ini kayak mau berkenalan dengan temannya yang berasal dari Australia, bisakah jadi mau menggunakan bahasa Inggris? Ada yang menggunakan bahasa Inggris, mengerti apa? Mengerti apa? Ini itu pakai alamat ya, Pak ya? Iya, alamatnya sesuai dengan alamat rumahmu ya. Ya, sudah. Jadi juga harus belajar bahasa Inggris dan ini pun yang berasal dari Ya, Ini apa buatnya? apa? jadi itu Katanya Excel tadi itu nggak tahu cara buatnya, Pak. Loh, kan ada di contoh bukunya halaman 100 tadi. Pak, botnya yang kayak kemarin ya, Pak? Loh, kok kayak kemarin Sel ini nggak nyimak ini.
Kayak apa Felix? Buatnya Felix. Jelaskan Felix. I live in Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Felix, jelaskan ke Felix. Felix. Terus kemudian Buatnya kayak apa hari ini? Buatnya kayak itu ya Pak, halaman 100 itu. Betul, kayak halaman 100. salah satu lagi saya Tapi nggak ada tempatnya, Pak. Nggak ada tempat itunya. Dilaksanakannya. Apa? Tempat apa? Tempat apa, Felix? terus kemudian kerumunan yang terjalin antara masyarakat di kelompok toleransi diharapkan dapat disebutkan teladan. Teladan itu apa? Tahu nggak teladan? Teladan. Teladan itu adalah contoh. Contoh yang baik. Diharapkan dijadikan bagi kampung di Indonesia. Tujuannya agar kerukunan dan keamanan terjaga di Indonesia. Nomor 3, 4, 5, dan 6 ini sudah saya jawabkan semua di tadi. Kemudian yang B sekarang. Yang B. Yang B, Gabriel. Gabriel. Bisa mendengar suara saya, Gabriel? Ya, tolong dibacakan yang B, gaya magnet. Pak Dani, buat nandanya itu ditulis juga. Ditujukan untuk teman satu kelas dong, misalkan untuk Mario begitu. Apakah benar-benar mendengarkan? Apakah benar-benar tidak apa-apa, cukup di situ. Halaman 72. Siapa yang satu gaya magnet itu? Kita Pak. Respon. Udah selesai. Akhirnya. Duduk. Aku udah istirahat. Lanjut. Sudah selesai semua? Sudah Pak. Selesai ya. I will check your activity. Mario, coba Mario. Pak Dani pengen lihat punyamu Mario. Tunjukkan ke kamera Mario. Oke. Agak mendekat mulai dari judul. Undangan ulang tahun. Oke, buat teman-temanku di tempat. Oke. Di tempatnya di bawah ya. Coba Marius, Pak Dani pengen lihat lagi di tempat tadi. Yang kata-kata di tempat.
Ayo Mario. Mario, Kameranya ini error. kameranya error. Kensu, Selin, Grace, nyalakan dong kameranya. Pak Dani itu harinya apa, Pak? Hari berapa? Harinya Minggu gitu, tanggal 28. Mario, mana Mario? Do you have problem, Mario? Atau boleh difoto aja, Mario foto kirim DA-nya Pak Dani. Difoto ya, foto dulu terus kirimkan WA-nya Pak Dani, Mario. Oke. Oke, silahkan difoto, kirimkan ke WA saya. Sudah dikirim, Mario? Pak Dani itu pukul 9 sampai Pukul 11. Oke, kita sambil amati kerjaannya Mario ya. Kelihatan, semua bisa lihat kerjaannya Mario. Semua bisa lihat kerjaannya Mario. Undangan ulang tahun buat teman-teman di tempat. Mario dengar suara Pak Dani enggak, Mario? Mario? Ya, Pak. Can you listen my voice? Ini bagian katakan ada tulisan di tempat ya, Mario ya. Ini bagian ini ya. Enggak, kok Oke. saya ulang. Bagian ini Mario, ini kan ada tulisan di tempat. Harusnya penulisannya begini. Di spasi tempat. Salam sejahtera. Ini nyambung, jangan di spasi. Salam sejahteranya nyambung. What? Teman-temanku, aku ingin mengundang kalian datang ke acara ulang tahunku. Aku harap kalian akan datang pada hari tanggal Minggu 28 Maret. Ini kasih koma Mario sini. Pukul 9 sampai 11. Ini ada keterangannya WIB, waktu Indonesia bagian Barat. Tempat jalan, J-nya besar. J besar, K-nya besar. Jalan Kapas Madya, M-nya besar. 1E nomor 58 Surabaya. Aku harap kalian mau datang merayakan kebahagiaan ini. Titik. Jangan lupa datang ya. Temanmu Mario. Oke, bagus. Hanya tadi salahnya pada penulisan-penulisan. Ini saya nilai 90. Oke. Oke. Ke acara ulang tahunku. Undang kalian ke undang ulang tahunku. Ke ulang tahun
Ku. Jika selatan bertemu utara maka terjadi tadi kan selatan bertemu selatan katanya tolak menolak. Jadi kalau selatan bertemu utara terjadi apa? Oke, sudah saya kembalikan ke WA kamu, Mario. Terjadi tolak menolak. Jadi kalau selatan bertemu utara Sudah masuk ya? Sudah masuk, Mario? Ayo, yang sudah lagi silahkan bisa dikirim ke WA saya. Saya ingin koreksi satu lagi yang selesai duluan. Mario sudah masuk, Mario? Enggaknya, Mario? Yes. Oke, sudah masuk ya? Saya kirim ya tadi ya? Oke. Satu siswa lagi yang ingin mengirimkan silahkan langsung saya koreksi. Nanti saya kirimkan ke kalian lagi. Di foto kirimkan ke saya. 2 menit lagi, kalau tidak ada saya skip. Saya akan lanjutkan. Pak Dani, alamat itu kasih jalan juga, tak, Pak? Ya, betul. Yang sudah siap, silahkan boleh dikirim. Jadi dia memanfaatkan gaya apa? Semua turunnya dia akan jadi ketika dia lulus dari harganya. Kemudian verifikasi adalah saya taruh
Penjelasan itu masa. Masa adalah bagian terkandung dalam suatu benda ini yang yang sangat besar sehingga ini juga jadi saya katakan bumi itu terdapat beberapa lapisan ya bumi Pak Dani, saya sudah kirim ke Pak Dani. Sudah? Sudah. Oke, saya download dulu. kita tinggal di permukaan bumi ada pohon kemudian ada rumah. Oke, kita cek ya. Sekarang jawabannya Felix. Undangan ulang tahun. Penulisan ulang tahunnya Felix kurang tepat, kurang huruf G. Felix, Iya, Pak. ini penulisannya ulang, harusnya ulang, bukan ula. Ini G ya? Iya, gitu, Pak. Tapi kan berarti G-nya begini, kurang tepat. Tidak apa-apa. Betul. Saya lanjutkan. Buat Mando. Ini kalau B-nya besar dong, awalan. Teman-teman di tempat, salam sejahtera. Teman-temanku, aku ingin mengundang kalian. Ke apa ini? Ke ulang tahunku. Aku harap kalian bisa datang. Ini titik aja atau koma. Ke ulang tahunku, koma. Aku harap kalian bisa datang. Hari bla 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 Sidoto Wetan. Ini kurang satu. Apa? Bagian apa yang sebelah sini harusnya? Apa? Bagian apa yang belum? Kalimat. Kalimat penutup. Iya, ini harus pakai kalimat penutup. Ini apa ini? Wah, ini jangan ulang tahunku. Yang sebelah sini ini harusnya begini. Temanmu gitu. Itu tulisannya oh ya, Iya, harusnya temanmu. Terus ini Felix. Itu terus sebelah sini tanda tangan. Oh iya, iya. Ya. Oke, ini saya kasih nilai karena belum ada kalimat penutup, ini keliru, maka 80 sajalah. Oke. Sudah? Yang lain nanti saya cek sendiri, tidak saya bahas ya. Nanti kalau saya bahas satu-satu, ini Kensu juga ngirimkan ke saya. Ya, punyanya Kensu sudah betul? Punyanya Kensu sudah betul? Sudah saya kirim di WA. Good. Oke. Kita lanjutkan halaman 101. Silakan buka halaman 101. Apa? Rancangan karya batik jumputan. Batik jumputan termasuk contoh karya seni rupa terapan daerah. Daerah pengrajin batik jumputan diantaranya Yogyakarta, Solo, Palembang, Pekalongan, Bojonegoro. Batik jumputan dibuat menggunakan teknik ikat celup. Teknik ikat celup dilakukan dengan cara mengikat kencang beberapa bagian kain, kemudian mencelupkan pada pewarna kain. Ada berbagai alat dan bahan yang digunakan dalam membuat batik jumputan. Perhatikan alat dan bahan serta kegunaan berikut ini. 1. Karet gelang atau tali rafia untuk mengikat kain. Yang kedua,
Plastik untuk menutup sebagian kain agar tidak terkena zat pewarna. Yang ketiga, kelereng batu koin untuk menciptakan motif pada kain. Yang keempat, kompor sebagai alat untuk memasak air, pewarna, dan kain. Yang kelima, panci sebagai wadah dalam proses pencelupan. Yang keenam, spatula untuk mengaduk kain yang sudah diikat pada proses pencelupan. Yang bahannya kain jenis belaco, memori prima, prisima untuk media pembuat batik jumputan. Garam dan cuka masing-masing 2 sendok makan. Untuk memperkuat warna agar hasil batik jumputan tidak mudah luntur, pewarna kain adalah wantek atau wenter untuk mewarnai batik jumputan. Air 2 liter untuk 1 kemasan pewarna sebagai pelarut pewarna dan garam atau cuka. Kamu telah mengetahui alat dan bahan untuk kegunaan dalam membuat batik jumputan. Contoh langkah membuat karya batik jumputan sederhana sebagai berikut. 1. Menyiapkan alat dan media untuk membuat rancangan karya. Alat media yang digunakan yaitu pensil, penghapus, kertas gambar. Menentukan judul karya batik jumputan yang akan dibuat, misalkan sapu tangan batik jumputan. Menentukan alat yang digunakan. Contoh, alat yang digunakan untuk membuat batik jumputan sederhana yaitu karet gelang, batu kelereng atau koin, mangkok kecil, dan sendok makan. Menentukan bahan yang akan digunakan. Contoh bahan yang digunakan membuat batik jumputan sederhana yaitu kain jenis belaco atau mori dengan ukuran 30 x 30. Pewarna makanan merah, kuning, biru, dan air bersih. Membuat sketsa gunapi sudah selesai. Habis ini apa? Tunggu sebentar ya. Sampai kosong tak? Teman kan masuk ke sini kan? Ya. Nah, teman-teman dulu nanti tuker ya gitu. Membuat sketsa motif hias yang akan dibuat. Pada langkah ini kamu dapat mengkreasikan bentuk motif yang akan kamu buat. Rancangan karya batik jumputan sederhana sudah jadi, cukup hanya dengan begitu tadi. Saya akan tunjukkan video cara membuat batik jumputan. Silahkan kalian boleh memperhatikan. Perhatikan diagram tersebut. Kelahiran bayi pada tahun 2017. Iya, tahun 2017. Kami dari kelas 5C, saya Fabel. Saya Marisa. Kami akan membuat batik. Sebanyak 13 bayi yang lahir pada tahun berapa? 13 bayi lahir tahun berapa? Kelihatan kan videonya ya? Kelihatan nggak tadi videonya? Kelihatan, Pak. Oke, saya ulang lagi. Saya share screen lagi.
tambah 4. Oke, bisa kira-kira membuat seperti itu? Bisa itu, Pak. Bisa. Karena udah buat kan kemarin, Pak, yang waktu ada tugas itu. Iya, tanya kalau yang seperti itu bisa apa tidak? Saya nggak punya kainnya. Apa? Kainnya, Pak. Kainnya nggak punya. Iya, Saya itu tanya bisa atau tidak. nggak bisa. Oke, nanti aja kalau menjelang ujian kenaikan kelas, prakteknya itu, tapi barangnya mungkin nanti akan saya sediakan. Kelompok ya, Pak? Ini halaman 102, silakan dilihat. Pada pagi hari, Danu Ardi berjanji akan berolahraga lari. Mereka berlari mengelilingi perdesaan dan persawahan. Saat di persawahan, Danu melihat daun-daun tanaman padi seperti ada air. Lalu Danu mengajak Ardi untuk mendekati daun tersebut, daun tanaman padi yang diikat Danu, dan Ardi dapat digambarkan seperti gambar di samping. Tahukah kamu apa yang terjadi pada daun tanaman pada pagi tersebut? Pada permukaan daun tanaman, pada padi tersebut terdapat butiran air yang menempel pada permukaan daun tanaman saat pagi hari biasa disebut sebagai embun. Embun terjadi karena proses pengembunan atau nama lainnya adalah kondensasi. Pengembunan atau kondensasi adalah perubahan wujud sejumlah gas beruap menjadi cairan. Pengembunan terjadi ketika gas uap mengalami pendinginan. Pengembunan juga terjadi ketika sejumlah gas atau uap diberi tekanan. Pengembunan uap merupakan lawan dari penguapan. Jadi pengembunan itu lawan dari penguapan, atau bahasa lainnya penguapan itu evaporasi. Pada proses pengembunan terjadi pelepasan kalor energi. Proses pengembunan juga dapat ditemui pada dinding luar gelas yang berisi air es dan tampak basah. Itu contoh dari pengembunan. Misalkan kamu naruh es batu di dalam gelas, luarnya gelas itu ada butiran air kecil-kecil, itu mengembun berarti namanya ya. Atau kalau pada saat pagi hari kamu memegang rumputan, itu ada butiran-butiran kecil air, itu namanya juga mengembun. Pak Dani, padi kok ada airnya, Pak? Kena hujan, Pak? Mengembun, Felix, mengembun. Itu karena air yang mungkin di sawah itu kan pasti di sampingnya ada air, atau mungkin air dari sungai, itu kan ada air. Air itu kan menguap. Setelah menguap, karena saat pagi hari itu kan dia menuju ke arah panas lagi. Jadi semula itu dingin, itu menguap. Semula panas, kemarin itu panas. Misalkan siang ini panas. Ini kan air itu naik, menguap. Nah, nanti malam itu kan dingin. Air yang menguap tadi kembali lagi ke butiran, jadi butiran air. Uap air yang begitu masih nggak banyak itu disebut embun. Tapi ketika uap air ini mengalami evaporasi, atau air itu mengalami evaporasi atau penguapan yang besar, setelah itu nanti terjadi proses kondensasi, itu pengembunan, turun begitu banyak, itu namanya hujan. Jadi proses terjadinya hujan itu ya mirip dengan pengembunan, makanya air hujan itu bisa dikatakan semacam air suling. Oke, hari ini nanti setelah ini Bu Lydia akan membahas tentang conversation. Saya panggilkan Bu Lydia dulu ya. Tugasnya halaman 103 sampai 100 berapa itu? 104. Silahkan nanti dikerjakan.